Wali Paidi episode 21. Wali Paidi melihat HP-nya yang berbunyi. Terlihat sebuah nama yang Wali Paidi sangat mengenal dan menghormatinya. Wali Paidi mengangkat HP-nya. Terdengar dari seberang, mengajak Wali Paidi ngopi bareng. Wali Paidi pun mengiyakannya. Wali Paidi bergegas ganti pakaian. Sarung dan bajunya ditanggalkannya. Dia ganti memakai celana yang bawahnya mengecil yang dia sendiri tidak tahu celana apa ini namanya. Kaos oblong ketat warna hitam dan rambut gaya Kim Jong Il yang lagi ngetren saat itu. Wali Paidi bergaya seperti ini demi menghormati teman yang mengajaknya ngopi ini. Wali Paidi ini sampai sekarang masih heran dengan temannya yang satu ini, penampilannya mas bro banget. Padahal, kalau tahu dan lama bergaul dengannya, temannya ini luas dan dalam laksana samudera. Wali Paidi berangkat, padahal dia belum tahu temannya ini ngopi di mana. Yang penting dia berangkat dengan niatan nyambung seduluran. Tidak lama kemudian, HP-nya berbunyi, ada SMS masuk. Aku tunggu di Brojan Coffee, bunyi SMS. Oke meluncur bro, balas Wali Paidi dalam SMS-nya. Sekitar satu zaman, Wali Paidi sudah sampai di warung yang dimaksud, kafe yang bergaya modern dan gaul. Wali Paidi masuk ke dalam, dilihatnya temannya ini sudah ada di dalam bersama kawan-kawannya. Lalu temannya mempersilahkan duduk. Wali Paidi mengangkat tangannya, say hello, kemudian duduk. Tidak lama kemudian, datang seorang perempuan menyodorkan menu kepada Wali Paidi. Pesan apa bro? Ucap Wali Paidi kepada temannya. Terserah bro, kata temannya. Wali Paidi mengambil menu dan membukanya. Wali Paidi mulai kebingungan dengan gambar menu yang dilihatnya. Gambar makanan dan nama yang aneh-aneh terpampang di depan Wali Paidi. Wali Paidi bingung, karena selama ini Wali Paidi kalau ke warung taunya hanya rawon dan nasi pecel. Wali Paidi mencoba melihat menu minuman. Wali Paidi tambah bingung karena gambar kopi hitam yang dicarinya tidak ada. Yang ada hanya minuman warna-warni dan aneh-aneh. Ada kopi tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ini aja bro. Wali Paidi menunjuk gambar minuman yang menurutnya menarik. Gak makan, ucap temannya. Gak bro, ucap Wali Paidi. Di sini makanannya juga ada nasinya loh. Goda temannya. Tahu kalau Wali Paidi bingung. Gak bro, udah kenyang, kata Wali Paidi. Wali Paidi sendiri tidak tahu mengapa dirinya merasa gak selera dan merasa kenyang setelah melihat gambar makanan di menu. Setelah makanan datang, mulailah Wali Paidi ngobrol-ngobrol. Asap rokok mulai mengepul di antara mereka, berbagai merek berserakan di atas meja. Suasana di kafe sangat ramai, di sebelah meja Wali Paidi ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai, tertawa dan bersenda gurau dengan hebatnya. Biarkan saja mereka bro, mereka itu masih mimpi, nanti kalau mereka bangun mereka akan menangis-nangis. Ucap temannya kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget. Tiba-tiba Wali Paidi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati dan berada dalam kuburnya, serta menangis menjerit-jerit karena siksa. Ya Allah, astagfirullah, ucap Wali Paidi dengan kaget dan spontan. Wali Paidi berdiri lalu duduk, berdiri lagi, lalu duduk lagi. Ya Allah, bro, gimana dengan diriku bro? Gimana dengan diriku bro? Ucap Wali Paidi dengan menunduk. Wali Paidi merasa dirinya selama hidup di dunia ini bagaikan orang yang tidur dan bermimpi. Dia sering melupakan Allah dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Kelak kalau dirinya mati dia baru sadar, seakan bangun dari tidurnya. Astagfirullah, astagfirullah. Hanya itu yang keluar dari mulut Wali Paidi dengan lirih. Wali Paidi episode 22.
Dengan bersandarkan tembok, Wali Paidi menikmati kopinya, sesekali dia menghisap rokoknya. Allah, Allah, Allah. Zikir Wali Paidi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Paidi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya, guru-gurunya, dan semua yang berhubungan dengannya. Wali Paidi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru mempunyai anak. Setelah merasa cukup ngopi dan merokoknya, Wali Paidi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau hujan turun. Dan berangkatlah Wali Paidi ke rumah saudaranya. Wali Paidi sebulan ini diberi karomah oleh Allah berupa kilatan-kilatan kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengistilahkan, weruh sak durung winarah. Repot juga sekarang jadinya, karena Wali Paidi kadang-kadang keceplosan omong, mengatakan sesuatu yang belum terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya, teman seperjuangan Wali Paidi, ini hamil, Wali Paidi mendapat kilatan cahaya di hatinya, kalau anak dari saudaranya ini laki-laki, tapi saudaranya ini bilang, kalau istrinya habis di USG, dan hasilnya kalau calon anaknya ini perempuan. Wali Paidi sangat menghormati saudaranya ini, karena dialah yang memperingatkan Wali Paidi kalau dia mulai salah arah. Wali Paidi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, kalau anakku lahir laki kelak dia akan jadi wali besar. Wali Paidi tersenyum, dalam hati dia berkata, saudaraku ini memang lucu dan aneh. Katanya perempuan, doanya seakan calon anaknya ini laki. Gumam Wali Paidi, seraya tersenyum. Amin. Wali Paidi dengan sepenuh hati mengamini. Tapi calon anakku ini perempuan katanya kepada Wali Paidi. Wali Paidi hanya bisa tertawa melihat semua ini. Dan kemarin, Wali Paidi mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir, dan anaknya ternyata laki-laki. Wali Paidi ikut bergembira mendengar kabar ini. Wali Paidi sampai di rumah saudaranya ini sehabis maghrib, dan ternyata ibunda dari saudaranya ini ada di sana, dan yang membuat Wali Paidi terkejut, ternyata Mas Kiai guru Wali Paidi juga berada di situ. Baru datang tanya Mas Kiai. Inggih Mas, jawab Wali Paidi. Saudaramu masih menemui para tamu dari Saura, dekat sekitar sini. Kamu ikuti aku, ucap Mas Kiai. Lalu Mas Kiai berdiri menuju sebuah kamar, dan Wali Paidi mengikutinya. Sesampai di kamar, Mas Kiai menyalakan TV dan duduk bersila. Duduk sini sebentar lagi kopinya akan datang, ucap Mas Kiai. Wali Paidi duduk di samping Mas Kiai, melihat TV berdua. Setelah memindah-mindah channel, akhirnya ditemukan film action barat yang bagus. Wah, iki film apik ucap Mas Kiai dengan gembira. Wali Paidi hanya diam. Wali Paidi sebenarnya suka dengan film itu, tapi Wali Paidi sudah pernah melihatnya dan tahu dengan akhir ceritanya. Gak suka dengan film ini tanya Mas Kiai. Ndak Mas, jawab Wali Paidi berterus terang, karena percuma kalau ngomong ditutup-tutupi. Mengapa? Tanya Mas Kiai lagi. Karena sudah tahu jalan ceritanya, jawab Wali Paidi lagi. Lalu 2 cangkir kopi datang diantarkan kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai. Lalu Mas Kiai menaruh cangkirnya dan berkata, ya, begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya Walaupun film yang kau lihat itu bagus, akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberiku kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali. Karena hidup ini akan gak asyik dan membosankan. Wali Paidi dan Mas Kiai pun tertawa. Dan mereka tertawa lagi, tahu sama tahu. Begitu juga dengan saudara kita yang baru punya anak ini. Dia sebenarnya bisa melihat jenis kelamin anaknya, tapi dia tidak mau, biar jadi kejutan, begitu katanya. Ucap Mas Kiai. Inggih ucap Wali Paidi sambil tertawa. Kasihan orang-orang yang di sekitarmu
Kalau kamu tidak minta kepada Allah untuk menutupnya, kata Mas Kiai. Inggih Mas, jawab Wali Paidi, dan mulai berdoa kepada Allah untuk menutup kilatan cahaya karomah.